Halo pelanggan setia Lapak Sajian, hari ini kita akan membuat klepon. Camilan yang terbuat dari tepung ketan dengan isi gula merah di tengahnya dan ditaburi kelapa parut. Untuk taburannya ada setengah butir kelapa parut. Ini bagian belakang kelapanya saya kupas dulu ya, supaya warna kelapanya tidak kecoklatan dan tidak seret kalau dimakan. Setelah dikupas, baru saya parut, hasilnya seperti ini. Lalu ada 1/4 sendok teh garam. Untuk kulitnya, ada 25 sendok makan tepung ketan, 1 sendok makan pasta pandan, 10 sendok makan gula merah yang sudah disisir. Ini saya sisir dulu gulanya dengan pisau, baru ditakar dengan menggunakan sendok. 1 gelas air hangat yang sudah dicampur dengan 1/4 sendok teh garam dan 5 sendok makan tepung beras. Mari kita membuatnya. Masukkan 1/4 sendok teh garam ke setengah butir kelapa parut. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kelapanya ini tidak harus setengah butir ya. Kalau tidak terlalu suka, bisa dikurangi. Begitu juga garamnya. Jika tidak suka asin, boleh tidak pakai garam. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam wadah. Kalau saya memakai loyang ya. Lalu ratakan kelapa di wadah dengan sendok. Didihkan air pada panci pengukus, lalu masukkan kelapa parut dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, keluarkan kelapa parut dari panci dan biarkan dingin. Berikutnya, masukkan 5 sendok makan tepung beras ke dalam mangkok berisi 25 sendok makan tepung ketan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian, masukkan 3 sendok teh air ke pasta pandan sambil diaduk-aduk untuk mencairkan. Lalu, tuang pasta pandan ke dalam 1 gelas air hangat yang sudah dicampur garam. Aduk sampai tercampur. Tuang larutan pasta pandan ke mangkok berisi tepung sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kalau tidak mau pakai pasta pandan, bisa memakai 10 lembar daun suji dan 1 lembar daun pandan yang diblender dengan 1/4 sendok teh garam dan 1 gelas air hangat. Setelah diblender, kemudian disaring. Nah, air yang disaring ini yang akan digunakan sebagai pengganti larutan pasta pandan. Ini lebih mudah kalau pakai tangan, jadi saya singkirkan sendoknya dan uleni menggunakan tangan. Uleni sampai seluruh adonan berwarna hijau, tidak ada tepung yang berwarna putih lagi. Jika sudah seperti ini, maka siap untuk dibentuk. Ambil sekitar setengah sendok makan adonan dan pipihkan dengan menggunakan telapak tangan atau jari-jari. Lalu, isi dengan setengah atau 3/4 sendok teh gula merah yang sudah disisir. Setelah itu, satukan seluruh tepi adonan ke tengah dan bulatkan. Usahakan tertutup rapat, jangan sampai ada yang retak atau terbuka.
karena nanti kalau direbus, gula merahnya bisa bocor keluar. Gelindingkan di antara telapak tangan untuk membuatnya bulat. Saya ambil lagi sekitar setengah sendok makan adonan. Kemudian pipihkan dengan bantuan jari dan telapak tangan. Lalu isi dengan 3/4 sendok teh gula merah. Besar kecil adonan dan banyaknya isian gula merah sebenarnya sesuai selera ya. Tidak harus mengikuti yang saya buat. Kalau adonannya kering dan gampang pecah ketika dibulatkan, bisa ditambahkan air sedikit sambil diuleni sampai adonan mudah dibentuk. Lakukan terus sampai adonan habis. Rebus air di panci sampai mendidih. Masukkan bola-bola klepon ke air yang sudah mendidih. Banyaknya air tergantung ukuran pancinya ya. Kurang lebih bisa membuat bola-bola klepon tenggelam. Semua klepon boleh dimasukkan semuanya kalau pancinya cukup untuk menampung. Kalau tidak cukup, rebusnya gantian. Di sini saya menggunakan panci dengan diameter 28 cm, tinggi 16 cm. Dan semua klepon dapat masuk. Jika semua klepon sudah masuk ke dalam panci, tutup pancinya dan rebus sampai klepon mengapung dan gula merah di dalam klepon cair. Ini kleponnya sudah mengapung dan saya cek gula merahnya sudah cair. Jadi, sudah bisa diangkat. Jika gula merah di dalam klepon belum cair, berarti merebusnya kurang lama. Ambil beberapa bola-bola klepon. Gunakan saringan untuk meniriskannya. Di sini saya ambil 5 dulu. Selagi masih panas, guling-gulingkan pada kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Saya ambil sedikit dulu bola-bola kleponnya, karena kalau diangkat semuanya, ketika sudah agak dingin akan menjadi lengket satu sama lain, sehingga susah digulingkan di kelapa parut. Biarkan yang lain tetap di panci berisi air dulu. Oh ya, jangan buru-buru dimakan setelah keluar dari panci perebus, karena gula merahnya masih panas banget. Jika 5 bola klepon sudah digulingkan, ambil 5 lagi, lalu gulingkan ke kelapa parut. Lakukan sampai seluruh bola-bola klepon tertutupi kelapa parut. Dan inilah hasilnya. Satu resep jadi 40 bola klepon. Kelapa parutnya dikukus dulu supaya tidak mudah basi. Bisa juga tidak dikukus kalau kleponnya mau langsung dimakan. Kita coba dulu ya. Wow, kenyal. Lihat ini, gula jawanya sampai keluar-keluar. Oke, saya makan dulu ya. Perpaduan gurihnya kelapa parut bercampur dengan kenyalnya ketan dan manisnya gula merah membuat lidah tidak mau berhenti bergoyang. Saya makan lagi. Enak sekali. Lezat. Mantap.